hanya sharing seputar penyakit jantung koroner, bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita aware atau lebih memperhatikan kita punya kesehatan. Ya, nah ini untuk sekedar prevalensi kejadian di Indonesia, di mana total populasi ada 247 penduduk dengan jumlah penyakit jantung itu 37% terbesar di Indonesia, dengan total kematian 1.551 per tahunnya. Kemudian ini ya merupakan organ jantung kita. Nextnya dari Ini poin perjalanannya. Tidak nyala. oh ini kalau ini baterainya habis kan? Baterainya nggak bisa. Jantung merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Jadi saya sering memberikan pemahaman kepada pasien, kepada orang, bahwa jantung itu seperti sebuah mesin, ya, sebuah mesin yang menggerakkan sebuah kendaraan atau sebuah alat. Jadi tugasnya jantung adalah memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Jadi memompa bahan bakar. Ya. Kemudian kita mengenal penyakit jantung itu ada beberapa. Mulai dari penyakit jantung koroner atau yang biasa orang serangan jantung dan sebagainya. Kelainan irama jantung. Jadi jantung itu punya irama detak jantung yang tetap. Jadi iramanya setiap detakan itu dari satu ke satu iramanya teratur. Nah, ada kelainan irama jantung yang cepat, ada yang tidak teratur, ada yang jantung hanya bergetar. Jadi ada banyak. Kemudian ada penyakit jantung bawaan, di mana ini adalah ditemukan pada saat kita lahir. Jadi ketidaksempurnaan terbentuknya jantung saat dalam kandungan. Kemudian ada kelainan katup atau klep jantung. Jadi mesin itu jantung itu seperti mesin mobil, ada klepnya. Jadi antar ruangan jantung ada terbagi 4 ruangan, antar ruangan itu ada pintunya. Dan kelainan katup itu banyak terjadi, kemudian paling sering sebenarnya di Indonesia karena masalah higienis. Jadi waktu kecil higienitas tidak bagus, sering sakit-sakit tenggorokan waktu kecil, tidak diobati dengan baik atau hanya minum antibiotik 1 hari sudah itu berhenti. Itu kumannya menempel pada katupnya, sehingga seiring berjalannya waktu kuman itu bertumbuh merusak gerakan dari pintunya, dari klepnya. Kemudian ada gagal jantung. Gagal jantung adalah hasil dari 4 penyakit tadi yang membuat kerja jantung jadi tidak baik. Itu disebut gagal jantung. Ya. Kemudian ini penyakit jantung koroner. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Jadi ini namanya arteri koroner atau arteri yang memberikan makan pada jantung. Jadi saya sering memberikan perumpamaan bahwa mesin mobil ini ada selang bensinnya yang memberikan bahan bakar untuk mesinnya berfungsi. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian ini? Jadi yang seringnya terjadi itu serangan jantung itu adalah arteri ini tertutup sempurna. Yang orang biasanya bilang, yang kita lihat ada serangan jantung, yang tiba-tiba kesakitan dadanya jatuh, tidak sadar, ini tertutup total. Jadi ada salah satu pembuluh darah yang tertutup total. Semakin di atas sumbatannya, semakin berat kerusakannya. Kenapa? Karena makin banyak area yang
terputus coveran dari supply-nya. Jadi misalnya yang terputus di sini nih, berarti area ini nih yang kena. Kalau dia tertutupnya di sini, areanya makin besar. Gitu. Ya. Kemudian ini fakta jantung ya, penyakit jantung koroner penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Jadi selama saya bicara ini sudah ada mungkin 10 orang yang meninggal akibat penyakit jantung koroner karena 3 detik dalam kejadian dalam satu dunia. Jadi 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena PCK. Ya, dan terutama laki-laki. Ya, ini faktor risiko yang tidak bisa kita hindari. Nanti saya berikan penjelasannya ya. Dan 7. Tenang Pak, saya juga laki-laki. Ya. Ini ada 7,4 triliun dalam 1 tahun yang dihabiskan Indonesia untuk pengobatan jantung. Nah, faktor risiko penyakit jantung koroner. Ini risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya kita tidak bisa mengubah umur, kita tidak bisa mengubah jenis kelamin, tidak bisa mengubah kita punya keturunan atau ras. Jadi ada beberapa ras yang lebih rentan terjadi. Kemudian risiko yang dapat dimodifikasi. Modifikasi artinya masih bisa dirubah. Ya, seperti kita tahu semua yang merokok, kolesterol, hipertensi, diabetes. Cuman saya kadang-kadang kalau memberikan edukasi untuk para pekerja di site itu, suruh berhenti merokok itu seperti suruh berhenti bernapas. Nah, jadi saya kasih pilihan yang lebih mudah. Hindari ketiga ini. Hindari kolesterol tinggi, hindari namanya hipertensi, hindari diabetes mellitus. Nah, walaupun Anda tidak merokok, tapi ketiga itu Anda punya, insya Allah penyakit lain muncul semua. Ya, saya bilang, kenapa saya berani bilang begitu? Karena ini 3 penyebab kerusakan. Pertama, penyebab stroke, penyebab jantung, penyebab gagal ginjal. Semua penyakit kronis yang berat disebabkan oleh ketiga ini. Ya, dislipidemia itu LDL-nya kita tinggi. Nah, yang biasanya kalau saya sampaikan, Pak ini LDL-nya tinggi Pak ya, ini harus diminum obat. Saya dulu dok diet dulu. Itu agak omong kosong sebenarnya. Ya, karena kita tahu karena kalau sudah orang dengan punya kebiasaan itu agak sulit. Ya, memang dari 10 orang yang berjanji diet mungkin ya tidak ada ya. Ya, kalau dibilang merokok itu agak sulit untuk para pekerja, itu agak sulit. Ya, cuma sebaiknya ditahan. Ya, jangan yang nyambung kereta api, jangan. Ini yang saya bilang kolesterol tinggi. Jadi kolesterol itu kan biasa kita dengar ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, HDL itu adalah kolesterol baik, yang HDL ya. Kalau yang LDL itu adalah kolesterol jahat. Dimana kata LDL lah ini yang akan menempel di pembuluh darah di seluruh tubuh. Kemudian HDL itu justru harus tinggi, bukan tidak boleh rendah. Kenapa? Karena HDL itu kolesterol baik adalah protektor untuk mengikat kolesterol jahat sehingga tidak menempel. Nah, diabetes mellitus, hipertensi. Nah ini kalau orang tanya, oh biasa juga tensiku 140-an sih. Itu sudah masuk kategori hipertensi. Ya. Terus ditanya, apakah saya harus minum obat dok? Kalau saya bilang sebaiknya kalau tidak bisa mengatur mulut, lebih baik kita minum obat. Kenapa? Orang
biasa saya minum obat kok nanti ginjal saya rusak. Itu yang paling ada selalu di kepala setiap orang yang disuruh minum obat. Kenapa? Karena selalu takut minum obat rusak ginjalnya. Tapi percayalah, penyebab gagal ginjal nomor 1 hipertensi. Ya, justru hipertensi tidak terkontrol, ginjal justru rusak. Kalau usia kita tidak bisa tidak bisa yang kita. Kemudian ini riwayat penyakit keluarga. Jadi kalau misalnya saya sering tanyakan Bapak orang tuanya ada yang sakit jantung, kenapa? Karena genetik itu kita tidak bisa tolak. Genetik itu ada, karena dalam kita punya memori tubuh yang diwariskan oleh orang tua, ada genetik penyakit pun ikut. Mau ikut penyakit jantung, penyakit kanker, semua ada. Nah, bagaimana kita tidak membangkitkan memori ini adalah menghindari kebiasaan hidup tidak sehat. Oke. Ya, faktor pemicu gejala serangan jantung, faktor usia, memiliki riwayat jantung keluarga, diabetes ya seperti tadi ya, obesitas, kegemukan ya. Karena saya sering memberikan edukasi, jadi saya sendiri berusaha untuk mengatasi obesitas. Jadi tahun lalu saya ya setidaknya berhasil turun 13 kilo lah. Hanya untuk memperlihatkan pada pasien bahwa kita bisa. Kemudian pola hidup buruk yang tidur begadang, justru kurang tidur itu membuat kita banyak penyakit. Kenapa? Karena saat tubuh kita butuh istirahat, saat kita istirahat itu tubuh meregenerasi sel-sel yang sudah mati. Sehingga semakin sedikit kita punya waktu tidur, semakin sedikit kita punya sel yang diperbaiki. Kemudian stres. Nah, kenapa laki-laki paling sering serangan jantung? Karena laki-laki paling sering stres. Ya. Nah, jadi orang bilang di kantor dimarahin bos, di rumah dimarahin sama istri. Jangan balik lu, Jok. Jangan balik lu, Jok. Cicilan. Ya, itu beratnya jadi laki-laki itu seperti itu. Sehingga tingkat stresor pada laki-laki itu lebih besar, tapi tidak terlihat. Beda sama perempuan, kalau stres terlihat. Nah, kalau laki-laki tidak. Duduk saja merokok, minum kopi. Faktor risiko utama. Curhat. Oke. Nah, ini untuk penyebabnya semua ya. Jadi seperti yang kita tahu, garam menyebabkan hipertensi, menyebabkan banyak penyakit lain, obesitas. Kenapa? Karena garam itu menyimpan kita air. Jadi menampung air sehingga kita badan kita tambah besar, tambah mau makan terus, meminta terus. Gula bisa menyebabkan hipertensi dan DM. DM itu diabetes mellitus, saya penyakit kencing manis yang orang tahu. Nah, ini semua bukan tidak boleh kita makan garam, bukan tidak boleh kita konsumsi gula, bukan tidak boleh kita konsumsi lemak, bukan. Saya tidak pernah melarang pasien jangan Pak, tidak boleh makan daging sama sekali. Tidak. Boleh makan dengan jumlah yang wajar, dengan intensitas yang teratur. Jadi maksudnya tidak boleh rutin. Makan makanan cepat saji kayak ayam KFC begitu boleh. Yang penting tidak setiap hari, tidak dalam waktu jumlah banyak. Makan Indomie, saya rasa yakin saya banyak sekali pasien itu, pekerja-pekerja itu makan Indomie hampir setiap hari. Ya, ada yang setiap pagi, ada yang kalau pulang malam cuma bisa makan Indomie, enak mas. Ya. Nah, percayalah Indomie itu penyebab hipertensi nomor 1. Kenapa? Karena garam dalam Indomie itu satu bungkus hampir sama dengan 1 sendok teh garam.
Coba kita sedot satu sendok teh garam dalam mulut tak? Bagaimana rasanya? Atau kalau kita coba masak Indomie tidak pakai bumbunya, kita pakai garam sendiri, bingung itu takarnya tuh kenapa ini tidak ada rasanya sama sekali? Karena garamnya itu hampir 1 sendok teh. Ya, jadi konsumsi itu setiap hari, insya Allah hipertensi. Ya, gula dalam makanan saya tidak permasalahkan. Kayak misalnya kalau kita lagi makan ada tempe orek, ada kecapnya, nasi ayam kecap, tidak masalah. Yang permasalahan itu adalah kue dan minuman kemasan. Jadi kalau untuk makanan pokok tidak masalah, karena jumlah dalam makanan pokok jumlah gulanya itu tidak besar. Tapi kalau dalam kue-kue Bugis apalagi itu penuh gula, telur dan mentega. Ya, apapun jenisnya, pokoknya kue Bugis itu isinya gula. Kemudian minuman kemasan, teh kotak. Nah, teh kotak itu ya satu kotak seperti ini, anggap gulanya seperti ini. Hampir sepertiganya dari kotak itu adalah gula. Jadi untuk bapak-bapak terutama hindari penyakit gula, ya, karena gula itu penyebab impotensi nomor 1. Ya. Itu saya sering sampaikan karena kenapa? Itu membuat bapak-bapak terpicu untuk menghindari gula. Ya, lebih baik saya tidak makan manis daripada saya tidak ketemu yang manis. Kemudian aktivitas fisik. Ini aktivitas fisik penting Pak ya. Tidak perlu olahraga berat, naik sepeda, lari, tidak perlu. Saya hanya terapkan jalan pagi dalam keadaan perut kosong, cuma minum air putih, jalan pagi 30 menit minimal sehari, minimal seminggu 3 kali. Ya. Itu diikuti dengan pengaturan pola makan. Itu pasti penurunan berat badan terjadi. Ya. Jadi tidak perlu bilang tidak sempat saya lari, tidak kuat saya lari, tidak kuat saya naik sepeda. Jalan kaki. Dan kalau paling bagus kalau daerah Sorowako sekitar sini itu ada banyak tanjakan. Nah, tanjakan itu melatih kita punya jantung. Ya. Jadi bagus, tidak perlu cepat, jalan saja. Jalan santai sambil main HP, ya. Kalau tidak lihat jurang, lihat juga ya. Kemudian ini siklus penyakit jantung. Nah, kita punya pembuluh darah koroner tadi itu pembuluh darah jantung. Sewaktu kita masih bayi, masih mulus kayak pantat bayi sebenarnya, ya, masih mulus. Nanti kita sudah mulai sekolah, remaja, ya orang yang punya faktor risiko besar sudah mulai ada seperti ini. Ada ini yang saya bilang tadi adalah lemak-lemak menempel hingga membentuk sebuah jaringan. Nah, ini nanti semakin tua semakin menyempit. Tapi tidak semua. Jadi tidak semua yang sampai tua itu punya penyakit jantung. Kalau dia tidak punya genetiknya bagus, terus kemudian faktor risikonya dia hindari, ya biasanya sih tidak ada. Sampai tua ada yang tidak ada. Orang bilang ada yang merokok itu sampai tua tidak meninggal bukan karena jantung. Ada, memang ada. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Tapi saya belum pernah dengar orang yang diabetes itu tidak ada penyakit jantungnya. Ya, saya paling minta tolong hindari diabetes, hindari gula. Ya, karena gula itu membuat pembuluh darah kita rusak, betul-betul rusak. Makanya kalau orang penyakit gula itu biasanya kakinya mati rasa, ada luka dia tidak rasa lagi kakinya, lukanya makin membesar, akhirnya dia amputasi. Dia tidak rasa sakit itu, karena pembuluh darahnya di bawah sudah rusak. Nah, jadi kalau diabetes itu merusak pembuluh darah satu tubuh. Oke. Nah, ini tanda dan gejalanya.
misalnya itu nyeri dada, kemudian rasa tertekan di daerah dada. Jadi rasa berat di dada seperti kalau di buku pelajaran waktu saya sekolah dulu itu digambarkan seperti diduduki oleh gajah. Saking beratnya itu dada, saking susahnya kita tarik nafas dan mau bergerak, digambarkan sebagai didudukin oleh gajah. Kemudian rasa terbakar yang panas sekali langsung kita rasa itu di dada. Dan itu semua harus disertai dengan tiba-tiba. Tidak ada itu yang escalating. Jadi dari pagi sakit, sakit makin sakit, enggak. Jadi dari sakit ada sakit sedikit, ada sakit dada ini, terus tiba-tiba langsung berat. Jadi tidak ada penaikan yang pelan-pelan, langsung cepat. Nah, itu tandanya. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman melihat ada rekan-rekan, mudah-mudahan tidak ada ya, atau di jalan melihat orang tiba-tiba sakit dadanya yang tiba-tiba terus keluar keringat. Itu keringat dinginnya, itu keringatnya persis seperti ukuran biji jagung, bulat-bulat semua keluar keringatnya tiba-tiba. Padahal kita di ruangan dingin seperti ini tiba-tiba keluar semua keringat. Kalau saya gambarkan mukanya kadang-kadang seperti orang yang tahan BAB, ya, yang sudah tidak tahan sekali mau cari ke WC itu kan pasti keringatan ya. Mukanya kayak begitu, ya. Saya rasa semua pernah mengalaminya yang sudah mau cari itu mukanya begitu semua, penuh keringat. Nah, ini tempat-tempat nyeri jantung. Memang agak sulit mendeteksi. Orang biasanya kan penyakit paling terkenal itu GERD. Penyakit paling terkenal itu. Jadi orang biasanya mungkin GERD saja ini. Karena memang predisposisi nyerinya itu ya bisa di sini, bahkan di belakang, di punggung sekalipun. Jadi tidak harus di tempat berada di dada kiri. Kadang-kadang dia menjalar, ada namanya radiating pain. Jadi nyerinya itu menjalar. Kemudian ini pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, ya. Lakukan pertolongan pertama resusitasi jantung. Dan pertama itu adalah menelpon dulu. Kan kalau di sini telepon fast, ya, telepon fast. Terus kalau temannya misalnya sudah jatuh, terus kemudian tidak sadar, lakukan pertolongan pertama resusitasi jantung. Pelatihan ini sebenarnya mudah sebenarnya, ya. Cuma prinsipnya adalah ada teman yang tidak sadar, kita cek dulu sadarnya atau tidak. Kita tepuk-tepuk biasanya. Coba di sini kita cek, Pak, panggil bro, kenapa tidak respon? Kita beri rangsangan nyeri. Biasanya pakai begini, kasih di dadanya digoreng. Kalau orang dengan rangsangan nyerinya sudah tidak berarti dia tidak sadar, dan kemudian terakhir cek lagi. Semua ada rasa di lehernya sini berdetak. Kalau tidak ada saya agak khawatir. Ya, jadi raba saja di sini. Kalau tidak ada, lakukan saja pijat jantung. Pijat jantung itu yang penting dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali. Jadi sebaiknya dilakukan, ya. Kemudian, nah ini untuk tenaga kesehatan selanjutnya. Baringkan pasien, gitu. Kalau pasien sudah misalnya serangan jantung dalam keadaan sadar kita kesakitan, kasih baring, posisi setengah duduk, jangan kasih baring terlentang. Kenapa? Makin sesak dan makin berat tarik nafasnya. Hindari pasien dari bernafas seperti jangan diajak bicara. Jangan justru dia lagi kesakitan. Di mana sakitnya bro? Bagaimana ini? Tambah sakit. Nah, ya kemudian bawa ke UGD. Ini dia. Pencegahan itu bisa kita lakukan. Lebih baik kita cegah daripada kita obati. Ini sudah selalu terdengar di mana-mana. Jadi cek kesehatan secara rutin. Kebetulan
karena sistem kantor perusahaan dari perusahaan Vale sendiri itu mewajibkan kita untuk cek kesehatan setiap tahun, medical check up setiap tahun. Nah, itu cukup bagus sehingga yang mulai gulanya tinggi, LDL-nya tinggi sudah bisa mulai ketahuan. Kemudian, tapi untuk orang yang sudah masuk faktor resiko umur itu sebaiknya cek sekali-sekali cek namanya treadmill. Jadi bedanya treadmill itu adalah kita dipasang EKG, tapi sambil kita berlari. Jadi kita punya jantung dites saat kita berlari. Sama kayak kalau ada mesin mobil dites bagaimana engine-nya, grafiknya saat berjalan, ada alat-alat sendiri, itulah treadmill juga. Ya. Kemudian ya ini enyahkan asap rokok, rajin aktivitas, diet sehat, istirahat cukup paling 7 sampai 8 jam per hari. Kemudian kelola stres. Lebih banyak orang yang meninggal akibat stres berlebihan. Stres itu pemicu, orang yang tidak sadar itu bahwa stres itu justru lebih mematikan. Ya, setiap orang punya masalah masing-masing. Ya, cuman harus kita bagaimana berusaha mengelola kita punya stres. Ya. Kadang-kadang kita punya ada teman seumuran tapi mukanya jauh. Itu ada pasti lah. Itu karena stresnya tidak bagus. Bukan boros atau apa. Ya, kalau stresnya tidak bagus ya. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi adalah bagaimana kita mendeteksi kita punya pembuluh darah, ada enggak sih kemungkinan kita punya penyakit jantung koroner, tapi belum ketahuan. Ya, jadi dites saat berlari. Saat berlari, kalau misalnya kita saya umpamakan itu yang mesin tadi. Jadi sebuah mesin mobil ada selang bahan bakarnya. Kita anggap salah satu selang bahan bakarnya itu ada kerak-keraknya, ya. Jadi tidak mulus itu selang. Nah, waktu mobil jalan pelan atau pada saat kita istirahat itu mesin pelan jalannya. Itu yang terbaca di mesin EKG itu masih aman biasanya. Oh bagus sih, kelihatan bagus. Kenapa? Karena walaupun selang bahan bakarnya rusak, tapi kebutuhan bahan bakarnya masih kecil, jadi masih bisa dipenuhi dengan selang yang sempit itu. Nanti setelah dipakai kencang, dipakai lari, kebutuhan mesin makin besar, selang tidak bisa penuhi lagi. Disitulah mesin memberikan sinyal yang kalau mesin kendaraan pasti langsung nyangkut-nyangkut buntu-buntu. Kalau di jantung nanti dia kirimkan sinyal di bentuk EKG-nya akan berubah. Nah itu deteksi awal paling bagus. Ya. Kemudian ini yang lebih lanjut ke depannya. Kalau misalnya hasil treadmill-nya kita positif, dianggap bahwa oh ini harus dilakukan cek ini pembuluh darah betul atau tidak. Ya. Nah nanti bisa di CT scan, bisa di kateterisasi. Nah, orang ini yang orang sebut pasang cincin dan sebagainya, ini memang ruangannya seperti ruangan operasi, tapi percaya hanya ini saja yang luka, cuma lewat pergelangan tangan. Jadi disuntik kayak pasang kayak jarum infus di pergelangan tangan kanan, itu selangnya masuk sampai ke jantung. Masuk sampai ke sini, ya. Yang kita rasa itu hanya sini. Makanya dibius sedikit di sini biar tidak terlalu sakit. Kalau selangnya berjalan itu tidak sakit karena dalam pembuluh darah tidak ada saraf yang mengantarkan nyeri. Jadi nanti dia selangnya itu sampai ke sini, terus diinjeksikan cairan yang kelihatan di sinar X. Makanya pas di scan ini kelihatan sambil bergerak-gerak. Jadi kelihatan selangnya itu modelnya oh mulus nih. Oh enggak, ini ada menyempit di sini. Nah,
Apakah semua yang menyempit harus pasang cincin? Tidak. Jadi ada stratifikasinya yang kita nilai. Jadi kalau berdasarkan penelitian, kalau orang dengan tidak ada gejala itu bahkan sampai penyempitan 90% tidak dipasang. Nanti 90% baru dipasang. Kalau di bawah dari itu tidak dipasang. Tapi kalau orang dengan gejala mau 90% tapi gejalanya khas, itu dipasang. Nah, pertanyaan berikutnya orang pasti bertanya, oh ini cincin bagaimana sih? Jadi dari selang itu nanti mana ya? Ada videonya tidak? Oh tidak ada. Jadi dari selangnya itu nanti ada balon yang muncul, balon yang ke tempat yang menyempit tadi. Nih, jadi nanti dari selang itu masukkan balon ke sini. Jadi balonnya belum mengembang, itu masih kecil. Dia lewat di sini, dikembangkanlah itu balon untuk dorong ini yang menyempit. Nah, setelah didorong itu diplester. Jadi diplester dengan plester obat. Karena bentuknya bulat seperti cincin, jadi orang bilang cincin. Memang zaman dulu itu terbuat dari besi. Tapi sekarang zaman sudah berkembang, itu terbuat dari obat. Jadi sama seperti obat-obatan yang kita konsumsi atau kayak jarum operasi, benang operasi yang kita itu menyatu ke dalam tubuh. Jadi tidak ada mitos bahwa kalau kita lewat metal detektor bunyi-bunyi itu tidak. Ya. Nah, itu kalau perlu. Tapi biasanya kalau MCU dari 1,5 tahun saya bekerja di sini, yang positif MCU itu mungkin yang pasang cincin hanya sekitar 5%, kecil. Jadi itu pun semua ada penyakit underlying disease-nya, penyakit bawaan. Seperti saya bilang tadi, hipertensinya tidak terkontrol, diabetes, itu rata-rata yang dipasang cincin. Nah, ini sampai ada sebuah kata-kata itu, penyakit jantung sebelum usia 80 tahun itu adalah kesalahan kita, bukan kehendak Tuhan atau kehendak alam. Jadi kalau yang kita memang tidak jaga kita punya kesehatan, sebelum umur 80 kita serangan jantung, ya itu berarti kita punya pola hidup. Tapi kalau setelah umur 80 kita serangan jantung, itu sudah nasib, tidak bisa lagi. Mobil pun umur 80 tahun pasti rusak, ya, karena ya seperti itu kodratnya. Nah, tapi kalau sebelum umur 80 tahun kita sudah sakit jantung, itu berarti kita punya pola hidup. Seperti kita bilang, kenapa orang-orang tua dulu panjang-panjang umur? Ya tidak ada stres, tidak nonton sosial media, ya, tidak lihat kehidupannya orang lain. Jadi tidak ada stres. Yang membuat kita stres adalah membandingkan. Jadi terus makanannya tidak ada tuh, mereka kayak gojek, KFC apa dan sebagainya, tidak ada. Jadi memang pola hidup yang sehat, tidak stres, kemudian makanan bagus, istirahat cukup. Nah, zaman dulu kan itu orang-orang tua itu kan jam 8 gelap itu di kampung itu gelapnya semua. Nah, jadi tidur atau saling meniduri, itu saja. Makanya orang tua dulu banyak anak begitu, karena itu prinsipnya mereka gitu. Jadi mereka banyak umur rata-rata. Sekian dari saya. Jika ada yang bertanya, silakan. Tam. Baik, langsung pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada hadiah loh, ada 3 kali pertanyaan, ada hadiahnya. Sudah disediakan, silahkan Mas Rika. Oke.
Baik, mau tanya dok tadi yang masalah bawaan yang katup jantung tidak sempurna, tertutup atau terbukanya itu apakah ada untuk artinya untuk maintenance itu agar tidak menjadi lebih buruk? Oke, terima kasih. Jadi penyakit katup yang paling sering itu akibat itu saya bilang infeksi tadi. Nah, kalau cepat kita tangani dengan antibiotik. Cuman biasanya pasien agak kaget karena konsumsi antibiotik yang mana duluan sampai 21 tahun atau seumur hidup. Gitu. Yang mana jadi biasanya dikasih antibiotik setiap hari untuk membasmi kumannya itu. Nah, dan kita USG jantung setiap bulan untuk memantau kalau terjadi perburukan dalam katupnya itu sudah indikasi untuk diganti. Jadi katup jantung itu bisa diganti. Dan sekarang pun penggantian katup jantung sudah tidak seperti zaman dulu yang dibelah total, jadi dibuka dan tidak. Jadi sudah ada sekarang namanya minimal invasif yang dioperasi dari cuma dibuat 2 lubang kecil. Tapi ya itu pun tidak semua rumah sakit bisa lakukan. Cuman untuk katup sendiri itu kita pantau setiap bulan progresivitasnya bagaimana. Apakah dia progresnya makin buruk atau justru membaik. Saya ada pasien anak-anak umur 10 tahun datang dengan keluhan sesak. Saya periksa katupnya tidak tertutup sempurna sehingga bocor-bocor, istilahnya bocor itu ya. Jadi darah yang harusnya di ruangan ini justru pindah ke ruangan yang sebelahnya sehingga membuat beban ruangan di sebelahnya ini jadi berat sehingga ruangan itu jadi besar karena tidak bisa menampung lagi, dia membesar sehingga kehilangan fungsi yang baik. Nah, makin berat itu makin harus cepat penanganan. Tapi alhamdulillah setelah diobati hampir setahun katupnya membaik, kerusakan katupnya membaik. Tapi tidak semua orang sensitif terhadap antibiotik. Jadi tergantung masing-masing lagi. Cuman kalau memang itu pesan untuk anak-anak, nanti anak-anaknya bahwa harus selalu rajin cuci tangan karena semua berawal dari makanan. Kuman itu dari makanan saja. Cuci tangan aja, rajin cuci tangan. Prevalensi penyakit katup dari kecil itu akan berkurang dengan cuci tangan saja, simpel, cuci tangan. Karena ya itu kuman itu yang menginfeksi sehingga nanti jadi masuk kuman. Paling sering itu adalah sering batuk pilek, terus demam, terus pergi ke dokter atau pergi beli obat sendiri, minum antibiotik sendiri karena dikasih tahu. Banyak saya beli antibiotik di warung, dikasih orang apotek bilang minum antibiotik ini saja, padahal antibiotik itu tidak harus langsung diberikan. Nah, kemudian sudah minum antibiotik tidak dihabiskan sehingga terbentuk resistensi ya, resistensi. Jadi sama seperti kalau kita menangani sesuatu kebakaran, misalnya kebakaran aja kita panasi padamkan, tapi setengah saja kita padamkan pasti terbakar lagi. Lama-lama tambah tidak bisa kita padamkan itu api. Nah, itu yang resistensi yang terjadi. Oke, bagaimana Pak? Ya itu, tapi maksudnya waktu itu kan saya ada rekam echo, dapatnya seperti itu, cuman kan tidak bergejala. Terus setelah itu treadmill dari hasilnya itu dikatakan bagus. Jadi apakah itu akan ada resiko keberlanjutan kalau tetap seperti itu? Baik. Kalau saya tidak melihat laporan, biasanya kalau saya lihat laporan USG-nya tergantung ada levelnya, ada yang mild, ada yang trivial. Ya, trivial itu lebih rendah dari mild. Jadi
kalau kerusakannya tidak signifikan itu biasa terjadi. Nah, bagaimana untuk melihat ke depannya? Saya bilang yaitu coba kontrol 6 bulan sekali. Coba saja nanti kita USG. Oh, tidak ada Pak, bagus kok, sudah. Karena ada beberapa faktor sebenarnya yang banyak menyebabkan penyakit kanker itu banyak. Tidak semua penyakit kanker itu yang karena infeksi, ada yang karena tekanan paru-parunya meningkat, karena batuk terlalu lama atau perokok berat ada. Jadi macam-macam. Jadi kalau saya tidak bisa menilai, memberikan Bapak jawaban bagaimana kondisinya Bapak ke depan, kalau saya tidak evaluasi. Jadi cukup evaluasi 6 bulan aja sekali. Gitu. Kalau memang menurut dokternya itu sampaikan bilang, oh ini aman kok Pak, nanti tahun depan saja lagi baru cek. Gitu. Oke, bagaimana? Berarti mau teruskan sama Om Ojo. Dari Bojo sudah saya tanya. Iya, tadi aja. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya mau tanya terkait dengan turunan tadi. Kan biasa itu kalau mau pacaran katanya triknya itu ditanya masih ada kan nenekmu. Nah, kalau masih ada berarti tidak ada risiko penyakit jantung ini. Itu juga pembukaannya saja itu. Jadi ini dok mau tahu ya, kan penyakit jantung itu tadi terbesar di penyebab kematian lah gitu. Ya, kita meninggal di barangkali di usia 50 tahun diindikasi bahwa penyakit jantung. Tapi sebenarnya orang tuanya dia tidak nenek kita lah, tidak bukan penyakit jantung sebelum dia masih hidup atau gimana. Nah itu yang kita pengen tahu deteksinya. Kemudian bagi yang ditakdirkan karena turunan ini tadi yang taruhlah sudah berisiko sebagai orang yang divonis bahwa turunan penyakit jantung seperti apa untuk pengolahan untuk bisa menghindari hal seperti itu karena tentu risikonya lebih besar. Gitu. Terima kasih. Siap. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masalah genetik itu tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa kita ubah, ya. Tapi bisa kita hindari. Nah, terus kemudian ya, jadi kayak seperti orang tua kita ini serangan jantung waktu muda, umur meninggal umur 50-an, 40-an meninggal serangan jantung. Berarti punya faktor resiko nih saya. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya hindari ini nih. Dihindari. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari umur jenis kelamin dan genetik, kita bisa hindari itu dengan modifikasi kita punya gaya hidup. Gitu. Makanya yang paling mudah aja 3 ini aja: dislipidemia, hipertensi, diabetes. Karena kalau ketiga itu sudah muncul, pasti obesitas sudah ada, pasti penyakit lain pun sudah ada.